Assalamualaikum sahabat Rosvi. Perkenalkan saya Putri Sabrina sebagai brand ambassador dari Rosvi. Kali ini saya ditemani dengan Dr. Yusri. Halo sahabat Rosvi, apa Pasti kabar? sahabat Rosvi sudah tahu dong dokter yang kece ini dan punya suara bagus ini. Ya kan dok, pagi ini Yes. kita akan membahas soal pertanyaan dari beberapa mitra NASA. Nah gini dok, jadi sebagai perempuan Ya. dan sebagai wanita, wajar nggak sih dok sebenarnya punya keputihan? Oke. Permasalahan keputihan itu wajar nggak? Kalau semua kok kayaknya tuh semua orang tuh bisa keputihan gitu kan cewek-cewek ya. Ya justru wajar banget karena sebenarnya kalau akhirnya nggak keputihan gitu, maksudnya wah aku sehat banget nggak pernah keputihan, nah itu maksudnya dipertanyakan. Karena sebenarnya keputihan itu normal banget terjadi. Jadi ibaratnya kalau kayak kita tuh cuci piring gitu kan pasti ada air untuk ngebersihin, atau di mesin cuci kan butuh air. Nah sama dengan organ reproduksi wanita, jadi emang butuh untuk dibersihkan. Nah yang ngebersihin itu sebenarnya adalah cairan keputihan secara normal. Cuma emang ada beberapa kondisi keputihan itu menjadi tidak normal. Yang paling gampang bisa kelihatan kalau dia normal apa nggak normal adalah dari warna, dari bau, sama ada rasa gatal atau enggak. Oh gitu. Itu yang paling bisa kelihatan. Kalau emang dia warnanya jadi nggak putih bening lagi atau nggak putih kayak kuah spaghetti gitu, nah atau ditambah lagi bau yang amis atau bahkan gatal banget, yang berarti udah masuk ke area yang nggak normal. Nah, ini yang mesti diwaspadai atau butuh penanganan atau let's say kayak minum Rosvi dan lain-lain gitu. Oke, jadi sebenarnya penyebab dari keputihan itu apa sih dok? Penyebabnya itu bisa yang pasti infeksi, bisa dari jamur, bisa jadi virus, bakteri, atau bahkan ada yang parasit. Tapi yang paling sering emang bakteri dan jamur. Itu yang selalu jadi kondisi yang bikin jadi keputihan tuh bisa jadi kalau dominasinya kalau gatal banget kemungkinan besar mungkin karena jamur. Tapi kalau emang baunya yang dominan, baunya amis banget, rata-rata biasanya emang ada infeksi bakteri di situ. Gitu. Ya, dok, ya. Jadi kita sebagai perempuan tuh yang utama harus menjaga kebersihan Yes, area benar, kita benar ya. banget, benar. Oke, terus dok, kalau keputihan yang sampai agak kehijauan itu penyebabnya apa sih dok? Oke, ya kayak tadi aku bilang ya, kalau emang sampai berubah warnanya atau baunya gitu ya, berarti kalau sampai dia lendirnya tuh bisa sampai hijau pekat gitu, emang mungkin emang ada banyak bakteri di situ gitu. Jadi nanti kan pasti akan, aduh kalau gitu mesti diapain ya? Pasti kan lanjutnya gitu. Kalau udah kayak gitu, berarti emang sebenarnya sebaiknya emang konsumsi Rosvi boleh nggak di awal? Boleh banget, sehari minum 2. Tetapi nanti kalau udah di satu box, kok belum ada kelihatan perkembangan, boleh banget sambil diperiksa juga ke dokter. Siapa tahu emang butuh antibiotik karena bakteri terlalu banyak. Tapi kalau dengan minum Rosvi ada progres, Rosvinya boleh diterusin karena sebenarnya di Rosvinya sendiri udah punya ingredientnya yang 6 itu tuh udah ada anti infeksinya. Jadi udah bisa buat ngelain bakteri sama virusnya juga, atau buat jamurnya juga gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Jadi Rosvi bisa banget ya buat Bisa mengatasi ngebantuin keputihan untuk itu ya. mengurangi keputihan. Oke dok, terus ini ada lagi nih pertanyaan soal haid. Oke. Jadi, apakah sakit perut yang tidak tertahankan ketika kita mengalami haid itu hal yang wajar dok? Ya, sebenarnya kondisinya menstruasi itu pasti ada nyerinya karena itu proses untuk dari tubuh, mekanisme tubuh untuk mengeluarkan telur yang tidak dibuahi. Ya kan menstruasi itu kan berarti kan karena tidak ada pembuahan, emang tidak lagi ada program hamil yang terjadi, sel telurnya tidak bertemu gitu ya dengan sperma dan lain-lain, jadi itu harus dikeluarkan, diluruhkan. Nah, proses peluruhan sel telur yang tadi saya bilang itulah akhirnya membuat agak nyeri karena kontraksi otot di perut ngebantu untuk ngeluarin. Jadi yang pasti wajar sekali ada nyeri haid itu wajar. Tetapi kalau nyeri haid yang berlebihan, nah ini yang mesti dibantu untuk apa? Untuk paling nggak jadi nggak terlalu berlebih nyerinya. Atau ada juga nih beberapa nyeri yang emang karena ada kondisi khusus, emang ada penyakit. Nah ini kita akan bahas lagi di lain kesempatan, itu akan kita detailin. Ada apa sih? Kenapa bisa sampai terlalu nyeri? Gitu. Berarti untuk nyeri haid itu sebenarnya Wajar. Hanya kalau nyerinya berlebihan itu Nah baru itu yang perlu mesti ya, dikonsulin. Tetapi kalau nyeri berlebihan, beberapa pasien ya konsumsi Rosvi juga akhirnya nyerinya nggak terlalu berlebih seperti siklus-siklus sebelumnya. Nah itu boleh banget juga minum Rosvi. Dicobain pakai Rosvi. Jadi nanti insya Allah bakal berkurang ya nyerinya, nggak seperti biasanya itu. Terus kalau mual dan pusing itu gimana dok ketika Mual haid pusing itu? pada haid juga sama, mual pusing, nyeri perut itu berhubungan sama hormonal juga, dan juga tadi peluruhan tadi si sel telur itu, jadi wajar sekali ada beberapa yang simptom itu terjadi. Nah baik lagi menstruasi itu hormonal, biasanya tuh hormon setiap wanita itu kan beda-beda setiap orangnya. Nah itu yang jadi bikin akhirnya kenapa simptomnya setiap orang beda-beda. Jadi
harus sendiri-sendiri yang ngerasain, masih bisa ditolerir nggak nih simptomnya, sakitnya. Boleh nggak minum Rosvi? Yang pasti minum Rosvinya nggak pada saat menstruasi kan. Jadi nanti menstruasinya selesai, minum Rosvinya rutin, nanti bisa kelihatan tuh di siklus-siklus berikutnya, biasanya better. Oke, gitu ya. Bisa minum Rosvi, insya Allah berkurang rasa sakitnya, tapi jangan diminum pada saat Menstruasi, betul. Terus saya mau tanya lagi nih dok, soal Ya. penyumbatan tuba fallopi. Penyumbatan tuba fallopi. Iya betul. Nanti ini udah ada gambarnya, itu kelihatan tuba fallopinya di areal sebelah mana. Nah di situ emang terjadi penyumbatan, baik lagi karena hormonal. Ini yang suka bilang ada sumbatan, jadi biasanya keluhannya akhirnya jadi susah program hamil. Karena apa? Ada areal jalannya untuk nanti telur dan sperma bekerja gitu ya, itu ada yang nyumbat, ada yang nggak ketemu, jadi dia nggak bisa masuk. Nah part-part ini yang akhirnya harus dibantu dengan apa? Kalau emang penyumbatan itu pentingnya, kenapa harus periksa ke dokter juga. Jadi balik lagi saya harus selalu bilang, Rosvi itu kan bukan obat, Rosvi itu adalah suplemen yang bagus. Jadi ngebantuin untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah kalau emang dari dokter bilang ada penyumbatan tuba fallopi atau penebalan dinding rahim, let's say gitu-gitu, maka boleh banget nih kombinasiin Rosvi dengan pengobatan dari dokter. Yang pasti harus dievaluasi terus karena mesti dilihat di USG seperti apa penyumbatannya, seperti apa hormonal harus diperiksa. Jadi bagusnya kalau sampai udah kondisinya bukan lagi keputihan, bukan lagi nyeri haid aja, tapi udah ada kondisi penyakit seperti ini, sebaiknya emang lebih baik emang diperiksain dulu untuk tahu kondisinya gitu. Wah berarti menarik banget ya ini ya Rosvi, dengan berbagai macam manfaatnya, tapi juga dikonsultasikan dengan dokter supaya sesuai dengan kebutuhan kita ya dok. Betul, ya? betul. Oke sekarang lanjut nih dok, Ya. kan kita sering nih ada mitos-mitos yang beredar tuh. Ya, ya. Nah, saya mau tanya ini soal mitos yang ada nih. Jadi kalau haid tidak lancar itu tuh sebenarnya mitos atau fakta dok? Kalau kenapa nyeri haid yang tidak lancar gitu ya? Oke, beberapa memang pasti ada. Jadi tidak semua akhirnya punya haid yang lancar. Kalau yang nggak lancar biasanya ada kondisi-kondisi tertentu. Bisa aja paling sering biasanya karena berhubungan, orang suka mikirnya karena alat kontrasepsi. Ini harus aku pecahin mitos faktanya. Kenapa jadi nggak lancar? Bukan berarti akhirnya alat kontrasepsi itu bikin haidnya jadi pasti nggak lancar. Jadi selalu ada dua nih. Kontrasepsi itu membantu untuk atau menggagalkan sebuah proses kehamilan karena emang tidak diinginkan kan, maksudnya dalam program KB biar nggak hamil dong, satu itu emang tugas utamanya dia. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang efek jangka panjangnya bikin pasti hormonalnya terganggu. Nah hormonal yang terganggu ini yang bikin nyerinya jadi tidak lancar. Itu faktanya. Tapi yang jadi mitos adalah kontrasepsi bikin haid tidak lancar. Nah itu mitos. Faktanya adalah kontrasepsi menggagalkan kehamilan, kontrasepsi berhubungan dengan hormon. Nah berefek dari hubungan hormon itu yang bikin hanya haidnya jadi nggak lancar. Tapi tidak terjadi di semua orang, pasti beda-beda. Ada yang udah kontrasepsi lepas biasa aja, lancar aja. Ada juga yang kontrasepsi udah lama pas lepas haidnya jadi nggak lancar juga ada. Jadi beda-beda. Tergantung orangnya ya efeknya. Tergantung orangnya, efeknya akan beda-beda. Udah terjawab ya. Terjawab. Jadi pertanyaannya ya. Jadi kontrasepsi bukan jadi nggak bikin haid nggak lancar loh, tapi memang ada yang punya efek. Gitu. Oke, kita lanjut ke mitos selanjutnya nih dok. Ya. Kalau orang haid itu katanya nggak boleh minum soda itu dok, bener nggak sih Oke. dok? Orang haid nggak boleh minum soda. Iya. Nggak ada hubungan secara langsung, baik-baik aja. Tapi ini kan balik ke kondisi masing-masing. Kayak tadi kan Putri udah tanya tuh, ada yang pas haid perutnya sakit banget, ada yang sampai mual, ada yang muntah. Nah, soda tuh kan juga pengaruh ke asam lambung juga, pengaruh juga ke kesehatan kalau kita lagi nggak fit. Jadi emang sebaiknya minumnya nggak boleh banyak-banyak, tetapi nggak ada hubungan secara langsung. Jadi aku bisa bilang itu mitos. Jadi pokoknya apa yang berlebihan itu nggak baik lah ya dok ya. Kita Betul, harus bisa menjaga harus diri tahu kita. kondisi tubuhnya. Tuh, oke dok. Selanjutnya saya mau tanya nih dok Ya. soal kista. Oke, masuk ke kista. Ya, ini kan perempuan nih Betul. biasanya ya, kista rahim. Ya. Sebenarnya itu ada berapa macam sih dok kista? Kista itu sebenarnya tidak lebih dari satu ya, karena berhubungan dengan lokasinya. Ada yang Bartolini, ada yang Gardner dan lain-lain. Udah ada gambarnya, bisa lihat di gambar karena lebih gampang dibikin di gambar ya. Di gambar itu udah jelas tuh ada kistanya. Jadi semua kista itu berhubungan dengan arealnya. Ada yang emang di dinding rahim, ada yang di bagian luarnya, misalnya gitu. Nah itu yang mempengaruhi atas nama-namanya. Tapi intinya yang namanya kista itu isinya adalah cairan.
gitu. Jadi kenapa sih kista tuh pasti ada yang dok kistanya mengecil, wah habis minum Rosvi suka keluar ada gumpalan gitu, gumpalan isinya cairan, ya karena emang kista itu sebenarnya isinya adalah cairan gitu. Cairan dari mana sih dok? Balik lagi ke sistem tadi kita menstruasi. Perempuan pasti akan menstruasi tiap bulan. Seperti kayak orang cuci piring, aku selalu mengibaratkan itu ke sahabat Rosvi. Jadi kayak orang cuci piring itu kan pasti ada sisa-sisa air, sisa-sisa dari makanan, sisa dari sabun di wastafel. Itu sama halnya dengan orang menstruasi tiap bulan. Pasti ada yang sedikit-sedikit sisa rembes. Nah itu yang biasanya di areal organ wanita numpuk-numpuk jadi kista kecil-kecil. Jadi bisa aja numpuk jadi banyak dan lain-lain. Itu berhubungan juga sama hormonal, setiap orang kan beda-beda. Nah, jadi kenapa ada yang semua wanita pasti kista nggak? Semua wanita berpotensi untuk kena kista. Karena baik lagi itu udah siklus normalnya tiap bulan. Jadi bisa aja ada yang numpuk, ada yang bersih banget, tergantung dengan hormonalnya masing-masing. Kistanya bisa mengecil nggak? Bisa aja mengecil atau bahkan bisa hilang juga. Karena berhubungan hormonal itu normal. Kalau minum Rosvi bisa hilang sembuh total nggak? Bisa iya, bisa enggak juga. Tergantung dari kondisi awalnya seberapa besar. Tetapi banyak yang konsumsi Rosvi akhirnya kistanya benar-benar bisa hilang. Ini juga bisa. Nah, kista yang jadi bahaya tuh pas kapan sih dok kistanya jadi bahaya? Pasti kan gitu dong yang pertanyaan berikutnya. Kista biasanya rata-rata di klinis, di kedokteran, spesialis obgyn, dokter kandungan gitu ya. Mereka akan melihat dulu nih USG-nya, ukurannya seberapa. Kalau di bawah 6 cm biasanya rata-rata dan kondisinya lokasinya tidak membahayakan di area-area yang vital gitu ya. Maksudnya yang penting untuk areal untuk program hamil, jadi nggak di jalan, bukan di jalan masuk gitu ya. Itu biasanya emang dibiarin aja, kecuali emang mungkin besar sekali kistanya lebih dari 6 cm, banyak di tempat-tempat yang emang mengganggu sekali aktivitas dan lain dan berpotensi makin besar gitu ya, itu baru akan diambil. Gitu. Jadi sebenarnya jangan pernah langsung panik kalau aku punya kista terus pada panik gitu. Nah, nggak ya usah benar juga. banget tuh. Karena kebetulan nih dok ya, kan saya ini juga habis periksa nih. Ternyata saya tuh ada kista, tapi kebetulan memang sepertinya tuh kata dokternya itu belum besar. Ya, pasti dokternya akan menenangkan dengan seperti itu karena semua berhubungan sama ukuran. Biasanya kalau di bawah 6 cm gitu ya, itu juga dibiarin aja deh daripada dikorek-korek ntar jadi malah mengganggu, makin pecah dan infeksi. Biasanya kalau kecil banget dibiarin aja. Dibiarin aja dan dibantu dengan Rosvi itu ya bisa boleh, ya dok, bisa banget. Kayak tadi aku bilang kan konsepnya dia cuma cairan. Jadi bisa aja dia pecah sendiri, bisa dia hilang dan lain-lain. Oke dok, berarti kista itu ada berbagai macam sebenarnya. Ya, tergantung lokasinya ya. Terus dok, kalau kista Bartholin itu apa dok ya, sebenarnya? Baik lagi kista Bartholin, kista Gardner itu semua berhubungan sama lokasinya. Gitu. Jadi di gambarnya itu teman-teman pasti udah bisa dibaca, itu udah jelas banget. Dan secara keseluruhan semua kista pasti berhubungan dengan nanti keluhan-keluhan lain. Apakah dia sangat mengganggu Bartholin ini, menstruasinya sampai ganggu banget, sampai nyeri, terus makin besar. Nah itu akan dipantau sama dokter obgynnya. Tapi kalau enggak, minum Rosvi boleh nggak? Boleh banget, minum aja. Cuma nanti ada yang 2 box, terus baru ada progres, ada yang 1 box kelihatan. Gitu ya, akan beda-beda tergantung dari masing-masing. Gitu. Itu penjelasan kistanya. Oke dok, terus nih misal kalau ada yang kena kista tapi sudah besar jadi harus diambil. Iya, apalagi kalau lebih dari 6 cm ya itu harus diperiksa ya. Nah misalnya udah perempuan tersebut sudah operasi. Udah operasi kista gitu ya. Nah setelah operasi mau konsumsi Rosvi lagi, itu bisa nggak sih? Harus banget, justru harus karena kista itu balik lagi kalau udah punya kista 1 nih udah diambil, bukan berarti itu jadi nggak pernah ada kista lagi juga nggak mesti, karena balik lagi kan berhubungan hormonal. Selama hormonalnya masih bagus, masih aktif, reproduksi juga masih bagus, bisa aja kemungkinan di tahun-tahun berikutnya bisa aja ada lagi, ya kan? Jadi sebenarnya justru pertanyaan Putri bagus, setelah sudah operasi bukan berarti jadi selesai, tetapi minum Rosvi-nya tujuannya untuk memaintain untuk hormonalnya stabil terus, kondisi reproduksinya bagus terus, sehat terus, jadi biar harapannya kista yang berikutnya nggak muncul. Kita harus menjaga terus iya, ya. jadi Rosvi itu ada 2 fungsinya sebenarnya. Yang pertama, kalau emang udah ada keluhan, dia bisa ngebantu untuk keluhannya bisa cepat sembuh. Yang kedua, kalau emang tidak ada keluhan pun, ini yang fokus utamanya Rosvi, dia maintenance untuk tetap lebih sehat. Makanya aku selalu bilang ini tuh jadi kayak anti-aging investment untuk perempuan. Karena sebenarnya minum Rosvi itu untuk jangka panjang, ngebagusin otot rahim, ngebagusin hormonal perempuan, ngesehatin secara reproduksi wanitanya jadi sehat terus kayak gitu. Ini menarik banget
Ya. Semuanya penjelasan dari Dokter Yusri ini sangat membantu ya kita yang tadinya awam jadi terbuka. Betul. Oke, terus Dok, saya nih sering baca nih Ya. tentang kista Gardner. Itu tuh sebenarnya gimana sih Dok, kista Ya. Gardner itu? Kista Gardner, kista Bartolini, semuanya itu pasti tadi berhubungan sama lokasinya. Tetap. Udah gitu, kalau apa namanya, itu sebenarnya si nama-nama ini emang bikin panik sih. Iya. Iya kan, bikin panik banget. Iya. Jadi makanya aku juga nggak mau terlalu jelasin nama, bukan berarti kenapa sih Dok kayak nggak pengen tahu. Bukan, karena kalau dijelasin nama-nama pun pasti berhubungannya sama lokasi satu. Yang kedua, si nama ini juga bukan berarti jadi kalau Gardner pasti akan paling bahaya daripada Bartolini. Nggak juga. Semua kista pasti berhubungan sama lokasi, jadi bikin nama tadi berbeda. Dengan ada juga yang kayak misal kistanya itu tumbuh pada saat setelah lahiran, yang gitu-gitu juga pasti berbeda. Jadi kondisi kista itu berhubungan sama lokasi, sama ukuran, sama simptomnya, sama gejalanya. Itu yang mesti dilihat dari sama dokter. Tetapi kalau kondisi-kondisi yang emang kalau kistanya nggak besar gitu ya, pasti kayak tadi Putri. Jadi dokter pasti cuma bilang, udah ini nggak apa, biarin aja. Iya. Gitu. Cuman perlu kita jaga pola hidup yang karena sehat emang ya Dok ya. betul, kista ini sering banget ditanyain sama sahabat Rosvi gitu. Apalagi kalau kita lagi live, kita lagi talk show gitu ya di kota-kota, pasti tanyain emang kista. Karena itu, Dok kistanya Bartolini, saya Gardner. Jadi kadang aku jadi udah nggak usah peduliin sama nama deh, itu berhubungan sama lokasinya. Yang penting sehat terus, Rosvinya diminum rutin. Kalau emang udah ukurannya ada berapa kista, nggak apa-apa banget sesekali ke dokter untuk diminta di USG, dilihat progres kistanya. Karena kalau minum Rosvi tapi nggak di USG, kan kita nggak tahu juga, iya kan, kistanya udah sejauh apa gitu. Jadi sebaiknya juga kalau emang beneran ada diagnosanya kayak tadi Putri juga, udah kista, Rosvi diminum sambil boleh tuh cek lagi, jadi ketahuan evaluasinya jelas. Iya. Oke Gitu. Dok, makasih banyak ya Dok Ya. buat waktunya, buat sharingnya hari ini. Sip. Begitu ya jawabannya sahabat Rosvi dari Dokter Yusri. Ya, Makasih, terima Dok. kasih ya. Oke sahabat Rosvi, jadi sekian ya bincang-bincang kita dengan Dokter Yusri Dino. Yes. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.